Halo guys, balik lagi ke channel Diary Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2019 yang berjudul The Culprit. Nah, film ini berkisah tentang seorang pria yang berusaha mencari pelaku yang telah membunuh istrinya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang pria bernama Jun Sung yang berlari menuju apartemen. Sudah ada banyak polisi di sana karena ternyata baru saja terjadi pembunuhan di apartemen itu. Korbannya adalah seorang wanita dan Jun Sung sangat terpukul karena wanita itu ternyata istri dari teman dekatnya Jun Sung yang bernama Lee. Detektif pun langsung mengeluarkan Jun Sung dari TKP hingga Jun Sung kemudian langsung mendekat ke Lee. Kematian sang istri membuat Lee sangat sedih hingga Jun Sung yang kasihan jadi menguatkan Lee. Tim forensik yang memeriksa TKP lalu menemukan selai rambut di mulut istrinya Lee. Hingga 2 minggu kemudian, Jun Sung ditangkap karena selai rambut yang ditemukan di mulut istrinya Lee ternyata rambutnya Jun Sung. Istrinya Jun Sung yang bernama Dayon jelas tidak terima karena detektif menangkap Jun Sung hanya karena selai rambutnya. Dayon jadi menegaskan bahwa ia dan Jun Sung sering berkunjung ke rumahnya Lee. Jadi jika rambut Jun Sung tertinggal di sana, bukan berarti Jun Sung pelakunya. Lee juga mendukung pernyataan Dayon, tapi detektif menegaskan bahwa selai rambut Jun Sung ditemukan di mulut istrinya Lee. Jadi artinya Jun Sung berada di TKP pada saat istrinya Lee dibunuh. Sebelumnya Jun Sung mengaku berada di rumah pada saat kejadian, tapi tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan alibinya Jun Sung. Dayon juga sebelumnya mengaku berada di rumah kakaknya, jadi Dayon tidak mungkin bisa memastikan alibinya Jun Sung. Lee pun minta detektif memeriksa CCTV pada saat kejadian, tapi detektif memberitahu bahwa CCTV rusak akibat hujan deras. Dayon jadi minta detektif agar menyelidiki ulang, tapi detektif tetap mencurigai Jun Sung karena orang yang terakhir menghubungi istrinya Lee adalah Jun Sung. Detektif juga sudah punya bukti SMS antara Jun Sung dan istrinya Lee, tapi Dayon tetap membantah bahwa Jun Sung bukan pelakunya. Detektif pun jadi akan menginterogasi Dayon karena Dayon juga bisa menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Polisi akan segera menggeledah rumah Dayon, jadi Dayon tidak diizinkan untuk tinggal di rumah sementara waktu. Dayon masih terus meyakinkan detektif bahwa suaminya bukan orang jahat, hingga detektif yang capek mendengar itu akhirnya memberitahu bahwa Jun Sung dan istrinya Lee telah menjalin hubungan gelap. Detektif sudah mendapat keterangan dari rekan kuliah Jun Sung bahwa Jun Sung dulu pernah menyukai istrinya Lee. Setelah menikah dengan Dayon, Jun Sung bahkan menyarankan agar Lee tinggal dekat dengan mereka, dan hal itu Jun Sung lakukan pasti agar bisa dekat dengan istrinya Lee. Detektif tahu Dayon bertengkar dengan Jun Sung di hari istrinya Lee dibunuh, dan detektif tahu pertengkaran itu terjadi pasti karena istrinya Lee. Setelah istrinya Lee dibunuh, detektif juga tidak menemukan keberadaan ponselnya, dan detektif yakin di ponsel itu pasti ada sesuatu, makanya si pembunuh mengambil ponselnya. Saat istrinya Lee meninggal, si pembunuh juga langsung menutup wajahnya dengan handuk. Jadi detektif yakin orang yang membunuh istrinya Lee sudah pasti orang dekat. Dayon masih meyakinkan detektif bahwa Jun Sung bukan pelakunya, hingga detektif jadi menunjukkan bukti SMS antara Jun Sung dan istrinya Lee. Dari percakapan itu, istrinya Lee berencana memberitahukan sesuatu tentang Jun Sung ke Dayon. Jadi menurut detektif, Jun Sung yang merasa terancam akhirnya jadi membunuh istrinya Lee. Dayon yang mengetahui itu jelas tidak menyangka, dan Dayon makin panik setelah detektif memastikan akan segera menemukan senjata pembunuhannya. Dayon lalu menemui Jun Sung dan minta penjelasan, hingga Jun Sung akhirnya jujur bahwa ia memang menemui istrinya Lee di malam kejadian. Jadi di malam itu Jun Sung memang bertengkar dengan Dayon karena Dayon mengira Jun Sung selingkuh dengan istrinya Lee. Jun Sung berkali-kali membantah hal itu, tapi karena Dayon tidak percaya, membuat Jun Sung benar-benar kesal. Jun Sung lelah dengan sikap Dayon yang terus mencurigainya, dan Jun Sung jadi menyalahkan kakaknya Dayon karena si kakak sepertinya sudah menanamkan ketakutan di kepala Dayon. Dulu kakaknya Dayon ternyata diselingkuhi oleh suaminya, jadi si kakak yang trauma akhirnya minta Dayon untuk jangan mempercayai Jun Sung karena menurutnya semua pria itu buaya. Dayon akhirnya terus-terusan tidak bisa mempercayai Jun Sung, hingga Jun Sung yang kesal akhirnya pergi
menemui istrinya Lee. Junsung mengaku hanya ingin curhat dan ia bersumpah tidak membunuh istrinya Lee. Dayon pun jadi minta Junsung tidak memberitahukan kejadian tersebut ke siapapun. Tapi Junsung tidak tenang karena di malam itu ada seseorang yang melihat Junsung di hunian istrinya Lee. Junsung tidak mengenal orang itu, membuat Dayon jadi ingin memberitahu polisi karena bisa saja seseorang itu membunuh istrinya Lee tepat setelah kepergian Junsung. Tapi Junsung melarang karena jika Dayon melaporkan hal itu ke polisi, Junsung malah akan semakin tersudut karena Junsung juga berada di lokasi kejadian. Junsung minta Dayon agar jangan memberitahukan hal itu ke Lee dan pengacaranya, hingga Dayon pun menuruti. Singkatnya, beberapa bulan berlalu, Lee yang tinggal di motel diminta detektif untuk mengambil barang pribadi milik istrinya. Lee yang ingin sekalian membawa berkas kasus istrinya jelas langsung dicegah polisi lain, tapi detektif yang menangani kasus membiarkan Lee membawanya karena kasus istrinya Lee sudah ditutup. Detektif lalu berpesan ke Lee agar sebaiknya kembali ke hunian karena sebelumnya pemilik sewa berpesan minta Lee secepatnya pindah. Lee pun pergi, hingga saat tiba di motel, Lee didatangi Dayon. Lee awalnya menolak kehadiran Dayon, tapi Dayon langsung memohon agar Lee bersaksi di persidangan karena Junsung akan mengajukan sidang banding. Sebelumnya di hadapan polisi, Lee yakin Junsung bukan pelakunya, jadi Dayon minta Lee agar mengatakan hal itu juga di persidangan. Tapi Lee menolak karena Lee sepertinya mulai yakin bahwa Junsung adalah pelaku yang membunuh istrinya. Sebelumnya polisi sudah memberitahu bahwa Junsung menjalin hubungan gelap dengan istrinya Lee, jadi mungkin karena motif itulah Junsung akhirnya membunuh istrinya Lee. Dayon jelas minta Lee untuk tidak mempercayai polisi karena Dayon sangat yakin Junsung tidak mungkin menjalin hubungan dengan istrinya Lee. Junsung adalah teman dekatnya Lee, jadi Junsung tidak mungkin mengkhianati Lee, apalagi sampai membunuh istrinya. Polisi menangkap Junsung hanya karena bukti selai rambut, jadi Dayon memastikan ada kesalahan dalam penyelidikan polisi. Dayon memohon ke Lee agar mempercayai Junsung, tapi Lee yang sudah muak mendengar semuanya langsung mengusir Dayon. Setelah waktu berlalu, Lee akhirnya pulang ke hunian tempat istrinya dibunuh. Lee pun langsung membersihkan hunian itu, tapi di hari berikutnya, saat sedang berkemas untuk pindah, Lee melihat Dayon sedang menabrak seorang wanita di depan sekolah putrinya. Ibu dari murid lain pun jadi mengucilkan Dayon, bahkan sampai menyebut putrinya Dayon sebagai anak pembunuh. Lee yang menyaksikan itu jadi merasa bersalah, hingga setelah kembali ke hunian, Lee mendengar suara langkah kaki di depan pintu. Lee jadi mengintip, hingga saat mengetahui ada seseorang di depan pintunya, Lee jelas langsung menangkap seseorang itu. Lee pun bertanya siapa seseorang itu, hingga seseorang yang bernama Park itu mengaku hanya sekedar lewat. Lee yang tidak curiga akhirnya jadi melepaskan Park, dan saat kembali ke hunian, Lee yang menyadari tangannya berdarah jadi mengelapnya dengan handuk yang menutupi jemuran. Lee sempat terdiam sejenak, hingga kemudian Lee menyadari bahwa di malam istrinya dibunuh juga ada handuk yang menutupi jemuran. Setelah itu, Lee memberitahu Dayon bahwa sepertinya ada seseorang yang datang di malam istrinya Lee dibunuh. Istrinya Lee rupanya punya kebiasaan, jika setiap ada seseorang yang datang ke rumahnya, istrinya Lee selalu menutupi jemuran dengan handuk karena di jemuran itu ada pakaian dalam miliknya. Dulu Junsung pernah datang sekali ke rumahnya Lee, tapi istrinya Lee yang baru pulang langsung marah akibat Lee lupa memindahkan jemuran itu. Jadi Lee yakin yang datang di malam itu sepertinya bukan Junsung, karena jika Junsung memang datang, istrinya Lee pasti akan memindahkan jemurannya. Lee menduga di malam itu ada orang lain yang datang, namun karena kedatangannya mendadak, membuat istrinya Lee jadi tidak sempat memindahkan jemuran dan hanya bisa menutupinya dengan handuk. Lee pun menunjukkan foto handuk yang digunakan untuk menutup wajah istrinya pada saat si istri meninggal. Dan Dayon juga langsung mengenali handuk itu karena handuk itu adalah hadiah dari Junsung. Dulu Junsung setengah mati mencari handuk itu, jadi Junsung tidak mungkin tega menggunakan handuk itu untuk menutup wajah istrinya Lee. Lee percaya Junsung bukan pelakunya, hingga Dayon yang mendengar itu jelas sangat lega. Dayon jadi akan memberitahu semuanya ke polisi, tapi bukti itu tidak akan cukup untuk membuktikan Junsung tidak bersalah. Lee sebelumnya sudah memberitahu semuanya ke polisi,
Tapi polisi tetap yakin Junsung telah membunuh istrinya Lee karena motif hubungan gelap di antara mereka. Lee pun jadi akan bersaksi untuk membantu Junsung, membuat Dayon jadi sangat berterima kasih. Tapi Dayon juga harus membantu Lee menyelidiki karena Lee sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Lee ingin tahu siapa pelaku yang membunuh istrinya, tapi Dayon bertanya kenapa Lee meminta bantuannya. Lee pun mengaku hanya Dayon yang bisa dipercaya, dan dari sebelumnya Dayon juga orang yang paling yakin bahwa Junsung dan istrinya Lee tidak mungkin memiliki hubungan gelap. Hari berikutnya, Lee tidak jadi pindah dan mengembalikan barang-barangnya seperti semula. Lee lalu mendekorasi huniannya persis seperti malam kejadian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Dayon juga kini menitipkan putrinya ke si kakak karena Dayon ingin menyelidiki ulang kasus bersama Lee. Si kakak jelas melarang Dayon karena takut Dayon kenapa-kenapa, tapi Dayon tetap harus menyelidiki ulang karena hanya itu satu-satunya cara untuk membuktikan Junsung tidak bersalah. Setelah itu Dayon mendatangi hunian Lee, tapi ia kaget karena keadaan hunian Lee sudah sama persis seperti di malam kejadian. Lee lalu mulai menjelaskan bahwa di malam kejadian, Lee yakin ada seseorang yang tiba-tiba datang menemui istrinya. Istrinya Lee yang tidak sempat memindahkan jemuran akhirnya jadi menutupi jemurannya dengan handuk, dan setelah itu Lee mulai memperagakan ke Dayon tentang bagaimana istrinya dibunuh. Lee langsung mencekik erat Dayon, membuat Dayon jadi ketakutan dan akhirnya memutuskan pergi. Singkatnya, satu hari sebelum sidang terakhir Junsung, Lee didatangi mertuanya yang tidak terima karena Lee malah memutuskan bersaksi untuk Junsung, padahal Junsung telah membunuh istrinya. Si mertua yang sangat murka sampai menghancurkan meja, hingga Dayon yang kasihan dengan Lee akhirnya minta Lee untuk berhenti menyelidiki. Mereka sudah berusaha, tapi sampai mendekati hari persidangan terakhir Junsung, mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Dayon minta Lee agar sebaiknya memberikan kesaksian saja untuk Junsung, tapi Lee yang kesal tetap akan menyelidiki semuanya sampai akhir. Lee lalu membeli lakban di minimarket terdekat untuk memperbaiki mejanya, hingga kasir minimarket tiba-tiba memberikan flash disk ke Lee karena polisi sepertinya sudah tidak membutuhkan flash disk itu. Flash disk itu rupanya berisi rekaman CCTV. Hingga saat Lee mengeceknya, Lee akhirnya melihat sosok Park di rekaman itu sedang membeli pisau. Lee yang ingat dengan Park jadi langsung memberitahu Dayon bahwa Park adalah orang yang sebelumnya sempat datang ke huniannya. Lee yang mencurigai Park akhirnya jadi mencatat plat mobilnya, hingga setelah itu Lee langsung ke kantor polisi. Lee minta alamatnya Park ke detektif, tapi karena detektif tidak mau memberikan, membuat Lee jadi minta agar Park diselidiki. Park sebelumnya membeli pisau dan datang ke huniannya Lee, tapi detektif tidak bisa menyelidiki karena Park bukan tersangka. Lee pun benar-benar kesal, dan saat menemui pengacaranya Junsung, si pengacara juga bilang bahwa mereka tidak bisa menyelidiki Park karena sekalipun bisa, mereka tidak mungkin sempat menemukan bukti sebab besok adalah sidang terakhir Junsung. Dayon jadi berniat mencari bukti bahwa Park adalah pelaku sebenarnya. Tapi sekalipun Dayon menemukan bukti tersebut tetap tidak akan diterima karena pengadilan hanya akan menerima bukti dari penyelidikan resmi. Jaksa penuntut juga sudah yakin bahwa Junsung pelakunya, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka harus menunggu sidang selesai, karena setelah itu mereka baru bisa mengajukan sidang banding dan penyelidikan ulang. Dayon pun benar-benar tidak tenang, hingga Lee yang juga tidak bisa tinggal diam jadi kembali menemui detektif. Detektif bingung dengan Lee dan ia bertanya kenapa Lee sangat ingin membuktikan bahwa Junsung bukan pelakunya. Padahal bukti jelas-jelas sudah mengarah ke Junsung, tapi Lee menegaskan bahwa polisi telah salah dalam penyelidikan. Detektif jadi membalikan bahwa dugaan Lee juga bisa salah, tapi Lee tetap yakin yang salah adalah penyelidikan polisi. Detektif akhirnya memberikan alamatnya Park, dan ketika Lee memberikan uang, detektif memastikan Lee akan menyesal. Hari berikutnya, Lee akhirnya tiba di parkiran huniannya Park. Sidang terakhir Junsung juga akan segera berlangsung, tapi karena Lee tidak bisa dihubungi, membuat Dayon jadi langsung menuju huniannya Lee. Lee rupanya kini menculik Park, hingga saat tiba di rumah,
Lee langsung mengikat Park yang pingsan dengan lakban. Lee lalu menyadarkan Park, hingga setelah itu Lee langsung bertanya siapa Park sebenarnya. Lee ingin tahu bagaimana orang asing seperti Park bisa mengetahui kasus istrinya Lee, dan kenapa beberapa hari lalu Park mendatangi huniannya Lee. Park awalnya tidak mau menjawab, hingga setelah Lee menghajarnya, Park akhirnya mengaku bahwa ia mengetahui kasus tersebut dari istrinya. Park yang penasaran akhirnya datang ke hunian Lee untuk sekedar memeriksa, tapi Lee yang tidak percaya jadi kembali melakban mulutnya Park dan langsung menghantamkan palu. Park pun bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa, dan sekalipun Lee membawanya ke kantor polisi, Park memastikan tidak akan mau mengaku karena memang ia bukan pelaku yang membunuh istrinya Lee. Park meyakinkan bahwa pembunuh sebenarnya sudah ditangkap, jadi sekalipun Lee menyiksa Park, keadaan tidak akan berubah. Park memohon agar Lee mempercayainya, tapi Lee tetap tidak bisa percaya. Lee ingin kembali menyiksa Park, namun Dayon datang. Dayon pun langsung mengajak Lee ke persidangan untuk bersaksi, namun suara teriakan yang terdengar membuat Dayon jadi langsung memeriksa huniannya Lee. Dayon sangat tidak menyangka saat tahu Lee menculik Park, dan Dayon jadi langsung ingin tahu hal apa saja yang Park katakan kepada Lee. Lee pun mengaku belum dapat jawaban, karena dari tadi Park masih terus mengaku tidak tahu apa-apa. Lee minta Dayon tidak memberitahu soal Park ke siapapun, tapi Dayon malah ingin melepaskan Park, karena jika tidak, Lee akan dalam masalah. Lee jelas mencegah, karena Lee masih yakin bahwa Park pelakunya. Dayon memohon ke Lee agar bersaksi saja di persidangan, karena jika Junsung terbukti tidak bersalah, polisi pasti akan langsung menyelidiki Park. Dayon sadar Lee sangat ingin mencari pelaku sebenarnya, tapi cara Lee memperlakukan Park seperti sekarang jelas salah. Park belum tentu pelaku sebenarnya, jadi Dayon minta Lee agar sebaiknya melepaskan Park, karena jika Lee terus memperlakukan Park seperti sekarang, Park bisa menuntut balik atas penculikan. Jadi bagi Dayon yang sekarang lebih penting adalah membebaskan Junsung, tapi bagi Lee yang lebih penting sekarang adalah mencari tahu siapa pelaku yang membunuh istrinya. Lee menduga pelaku sebenarnya bisa saja Park atau Junsung, hingga Dayon yang mendengar itu jadi sangat lemas. Lee dari awal mengaku mempercayai Junsung, tapi kini Dayon sedih karena di akhir persidangan Junsung, Lee malah menuduh Junsung sebagai pembunuh. Dayon pun jadi akan pergi sendiri ke persidangan, namun Park memberi kode ingin mengatakan sesuatu. Dayon yang menyadari Lee di luar akhirnya jadi membuka lakban di mulut Park, hingga Park akhirnya langsung memberitahu Dayon bahwa pembunuh sebenarnya adalah Lee. Park meyakinkan bahwa Lee telah membunuh istrinya sendiri, karena di malam kejadian, Park sempat datang dan melihat Lee. Dayon yang mendengar itu jelas tidak menyangka, hingga Dayon juga akhirnya ingat bahwa sebelumnya pada saat datang ke huniannya Lee, Dayon menemukan ponsel istrinya Lee. Dayon bingung kenapa ponsel tersebut bisa ada pada Lee, hingga Lee yang tiba-tiba muncul mengaku bahwa ia memang sengaja menyembunyikan ponsel itu dari polisi karena ia hanya tidak ingin polisi melihat foto pribadi istrinya. Lee mengaku menemukan ponsel itu pada saat istrinya dibunuh, namun ponselnya sudah dalam keadaan terkunci, dan Lee yakin ponsel itu bisa terkunci karena si pembunuh salah memasukkan kata sandi. Lee yakin si pembunuh sempat mencari sesuatu di ponsel istrinya, tapi saat Lee periksa, Lee hanya menemukan pesan yang belum sempat dikirim ke Junsung. Dayon jadi ingin tahu isi pesannya, hingga Lee memberitahu bahwa di pesan itu, istrinya Lee ingin memberitahu Junsung tentang kedatangan Ye. Dayon jadi menduga Ye yang dimaksud itu adalah inisial nama seseorang yang datang di malam itu, tapi Lee juga tidak mengerti karena mungkin istrinya bisa saja salah ketik. Lee minta Dayon tidak memberitahukan soal ponsel itu ke polisi, karena Lee tidak ingin ada masalah. Dayon pun menyadari ada yang aneh dari sikapnya Lee, hingga di hari berikutnya, ketika Lee memperagakan kematian istrinya pada Dayon, Dayon makin dibuat takut karena cekikan Lee hampir membuat Dayon mati. Dayon akhirnya jadi menceritakan semuanya ke Junsung, dan ia mencurigai Lee bahwa bisa saja Lee lah yang telah membunuh istrinya. Apalagi Lee adalah orang yang pertama menemukan mayat istrinya, tapi menurut Junsung, Lee bisa saja bukan pelakunya. Jika mereka mencurigai Lee pasti marah dan tidak akan mau bersaksi di persidangan. Jadi untuk itu,
Junsung minta Dayon agar sebaiknya mempercayai Lee. Nah sekarang Dayon bingung harus mempercayai perkataan Park atau mempercayai Lee. Park pun minta Dayon percaya padanya sebab alasan Lee menculiknya karena Lee mengetahui bahwa Park adalah saksi mata di malam kejadian. Park minta Dayon melepaskannya karena jika Park mati, Dayon pasti akan menjadi target Lee berikutnya. Jika dilepaskan, Park berjanji akan memberitahu semuanya ke polisi, hingga Dayon yang percaya jadi langsung melepaskan Park. Lee yang menyadari itu jelas kesal, tapi Dayon langsung menutup pintu dan buru-buru menghubungi polisi. Lee pun merusak pintu dan langsung membuang ponsel Dayon, hingga Lee kemudian langsung mengancam Park dengan palu. Park akhirnya mengaku bahwa ia berada di rumahnya Lee pada saat istrinya Lee dibunuh, hingga Lee yang sudah menduga hal itu jadi yakin bahwa Park adalah pelakunya. Lee sangat kesal dengan Dayon yang melapor polisi, tapi Park memberitahu Dayon baru melapor polisi setelah Park menyebut Lee sebagai pembunuhnya. Dayon jelas minta Lee untuk tidak percaya dengan kebohongan Park, tapi Park mengaku memang sengaja berbohong karena sebenarnya orang yang Park lihat di malam kejadian bukanlah Lee, melainkan Junsung. Park mengaku di malam itu melihat Junsung sedang bersama istrinya Lee, tapi Dayon terus meyakinkan Lee untuk jangan mempercayai Park. Lee jelas kesal karena tadi Dayon sendiri juga percaya dengan perkataan Park jika Lee telah membunuh istrinya. Dayon jadi menangis memohon maaf, hingga Lee jadi langsung bertanya mengapa Park berbohong. Park pun mengaku terpaksa berbohong karena jika Park mengaku melihat Junsung di malam itu, Lee pasti tidak akan percaya. Jadi Park akhirnya terpaksa mengaku melihat Lee, dan ketika Park menyebut Lee sebagai pembunuh sebenarnya, Dayon langsung menghubungi polisi. Dayon pun memohon ke Lee untuk jangan mendengarkan ucapan Park, tapi Lee mengabaikan Dayon. Lee ingin tahu kenapa Park sebelumnya membeli pisau dan datang ke huniannya, hingga Park mengaku bahwa ia ingin membunuh Junsung. Lee jelas menanyakan alasannya, tapi Park minta Lee bertanya ke Dayon karena Dayon mengetahui semuanya. Dayon yang tidak tahu apa-apa jelas bingung, hingga Lee yang merasa dipermainkan akhirnya jadi mencekik Park. Park pun jadi akan jujur jika dilepaskan, membuat Dayon langsung mencegah Lee. Dayon minta Lee untuk jangan mempercayai omong kosong Park, tapi Lee tetap melepaskan Park. Lee langsung minta penjelasan kenapa Park ingin membunuh Junsung, hingga Park mengaku karena Junsung telah selingkuh dengan istrinya Park. Dayon pun tidak bisa berkata, karena ternyata sebelumnya Dayon sudah diberitahu Junsung bahwa yang menjalin hubungan gelap dengan Junsung sebenarnya istrinya Park. Istrinya Lee yang mengetahui perselingkuhan itu justru berniat melaporkannya ke Dayon, tapi istrinya Lee malah dibunuh. Setelah mengingat itu Dayon tidak tenang, hingga Lee kini ingin tahu kenapa di malam kejadian Park datang ke rumahnya padahal Park mengincar Junsung. Park akhirnya mulai bercerita bahwa di malam itu Park sebenarnya hanya berniat mengikuti istrinya karena Park mengira si istri keluar untuk bertemu Junsung. Park akhirnya sampai duluan ke depan rumah Junsung, tapi ketika hujan turun, Junsung malah menuju rumah lain. Park jadi mengira Junsung selingkuh dengan istrinya di rumah itu, hingga Park yang tidak terima akhirnya membeli pisau. Setelah itu Park kembali dan siap membunuh Junsung, tapi yang ada di dalam rumah itu ternyata istrinya Lee. Ada kehadiran Junsung yang sedang mengelap kepalanya dengan handuk, dan sekarang Lee kembali bertanya mengapa beberapa hari lalu Park kembali mendatangi rumahnya. Park pun mengaku hanya ingin memeriksa karena istrinya Park sebelumnya memberitahu bahwa Junsung melakukan pembunuhan di rumah itu. Istrinya Park takut menjadi korban Junsung selanjutnya karena ternyata sebelumnya di depan sekolah, istrinya Park ini diancam oleh Dayon. Saat itu Dayon sudah tahu soal perselingkuhan Junsung dan istrinya Park, jadi Dayon akhirnya melabrak istrinya Park dan mengancam akan membunuhnya. Dayon yang tidak terima langsung membantah itu, tapi Park menegaskan bahwa Dayon sebenarnya sudah mengetahui semuanya dari awal. Saat baru melihat Park, Dayon bahkan langsung penasaran dengan apa yang Park katakan kepada Lee. Itu artinya Dayon takut jika Park menceritakan sesuatu tentang Junsung kepada Lee. Makanya dari tadi Dayon selalu membantah perkataan Park karena tujuan Dayon datang sebenarnya memang untuk mencegah Park agar Park tidak mengatakan kebenaran kepada Lee. Dayon pun terus memohon berharap Lee untuk jangan mempercayai Park,
Tapi Park terus meyakinkan Lee bahwa yang Daeon pikirkan hanyalah cara untuk membebaskan Junsung. Sebelumnya, Park sempat menyebut Lee sebagai orang yang membunuh istrinya, dan di kesempatan itu, Daeon langsung melapor polisi. Daeon tidak peduli jika Park atau Lee yang dipenjara, karena yang Daeon inginkan hanyalah kebebasan Junsung. Lee akhirnya sadar akan kebenaran perkataan Park, hingga Daeon yang mencoba menjelaskan tidak lagi Lee pedulikan. Ketika polisi datang, Park langsung berteriak, tapi Daeon malah menahan Park dan minta Lee agar jangan membuka pintu. Jika polisi masuk, Daeon yakin Park pasti akan mengadukan Lee karena telah melakukan penculikan. Tapi Park memastikan akan menceritakan semua kebenaran yang ia lihat di malam itu kepada polisi. Daeon pun langsung memohon di hadapan Lee agar tidak memberitahu polisi. Tapi Lee langsung menyingkirkan Daeon karena kini Lee ingin mengakhiri semuanya. Lee pun mulai menuju ke arah pintu, tapi ponsel Daeon tiba-tiba berdering karena kakaknya menghubungi. Kakaknya Daeon itu bernama Suyeon, hingga Lee yang menyadari sesuatu jadi terdiam sejenak. Lee ingat sebelumnya melihat pesan yang belum sempat terkirim di ponsel istrinya, yang mana di pesan itu istrinya Lee berniat memberitahu Junsung tentang kedatangan Ye. Huruf Y itu maksudnya adalah nama seseorang, dan satu-satunya orang yang memiliki huruf Y pada namanya hanyalah Suyeon. Lee pun akhirnya menyadari yang datang menemui istrinya di malam itu adalah Suyeon, hingga Suyeon yang sekarang tersudut akhirnya langsung membunuh Park dengan palu. Nah, jadi di malam itu, saat tahu Junsung baru saja menemui istrinya Lee, Daeon rupanya sangat sakit hati. Daeon akhirnya mendatangi istrinya Lee, dan istrinya Lee yang tidak sempat memindahkan jemuran, jadi menutupi jemurannya dengan handuk. Istrinya Lee pun mempersilahkan Daeon masuk, tapi karena pesan dari Junsung muncul, membuat istrinya Lee jadi langsung mengambil ponselnya. Istrinya Lee sebenarnya berniat memberitahu Junsung soal kedatangan Daeon, tapi belum sempat terkirim, Daeon langsung menyerang istrinya Lee. Istrinya Lee pun menjelaskan alasan Junsung datang hanya sekedar curhat, dan sebenarnya istrinya Lee ini menyarankan agar Junsung mengakhiri hubungan gelapnya dengan istrinya Park. Istrinya Lee minta Junsung jujur ke Daeon dan minta maaf, karena jika Daeon mengetahui kabar itu dari orang lain, Daeon pasti akan terluka. Niat istrinya Lee ini sebenarnya baik untuk hubungan Daeon dan Junsung, tapi Daeon yang sudah cemburu buta dan gelap mata tidak mau mendengarkan dan malah langsung membunuh istrinya Lee. Daeon lalu mencoba membuka ponsel istrinya Lee, tapi karena salah memasukkan kata sandi, ponsel akhirnya terkunci. Daeon lalu menyembunyikan pisaunya ke dalam pakaian, hingga sebelum pergi, Daeon yang tidak tega melihat istrinya Lee akhirnya jadi menutup wajah istrinya Lee dengan handuk. Handuk itu sebelumnya sempat dipakai Junsung, dan selai rambut Junsung yang ditemukan polisi artinya berasal dari handuk itu. Nah sekarang, Lee yang sudah mengetahui semua itu benar-benar tidak menyangka dengan Daeon. Tapi Daeon malah menyalahkan Lee karena gara-gara Lee tinggal dekat dengan Daeon, Daeon jadi terus mencurigai istrinya Lee. Daeon cemburu melihat Junsung menemui istrinya Lee, hingga Daeon yang gelap mata akhirnya membunuh istrinya Lee. Polisi di luar pun minta dibukakan pintu, tapi jika Lee membuka pintu, Daeon mengancam akan memberitahu polisi bahwa Lee lah yang membunuh Park. Daeon juga mengancam akan melukai diri sendiri lalu menyalahkan Lee. Jadi, jika Lee tidak ingin itu terjadi, Lee harus memberitahu polisi bahwa Park lah yang membunuh istrinya Lee. Lee pun tidak habis pikir dengan Daeon, tapi Daeon terus memohon karena alasannya melakukan semua itu demi Junsung. Daeon tidak mau melihat putrinya hidup tanpa seorang ayah, jadi Daeon memohon ke Lee untuk menyalahkan Park agar Junsung bisa dibebaskan. Tapi karena Lee tidak menanggapi, membuat Daeon akhirnya jadi melukai diri sendiri tepat pada saat polisi mendobrak pintu. Lee pun akhirnya langsung ditangkap. Sampai setelah waktu berlalu, Junsung pun dibebaskan. Lee ternyata dijadikan tersangka yang telah membunuh Park dan melukai Daeon. Dan parahnya lagi, Lee juga dinyatakan sebagai pelaku yang membunuh istrinya sendiri. Setelah itu Junsung menjemput putrinya di rumah kakaknya Daeon, dan si kakak jadi sekalian memberikan tas yang sebelumnya dititipkan Daeon. Junsung lalu pergi bersama putrinya, dan si putri yang sambil makan lalu minta diambilkan tisu. Junsung pun langsung mencari tisu di tasnya Daeon,
tapi Junsung malah menemukan kantong plastik hitam. Junsung kaget karena di dalam plastik itu ternyata ada pisau serta pakaian Daeyeon dengan noda darah. Hingga Junsung pun akhirnya langsung menyadari bahwa pelaku yang membunuh istrinya Lee adalah Daeyeon. Lee yang akan dipindahkan ke penjara juga kini teringat perkataan detektif, yang mana sebelumnya detektif pernah memperingati agar Lee tidak mengungkap kebenaran dari kasus istrinya. Jika Lee ngotot melakukan itu, detektif memastikan Lee akan berakhir menyesal. Hingga sekarang, omongan detektif itu ternyata terbukti benar. Jadi itulah seluruh alur film The Culprit 2019. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.